Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwah wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia dalam rangka menuntut ilmu dan melanjutkan pembahasan kita. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Berkata Syekh Husain bin Auda al-Awaisyah hafizahullah ta'ala, min suwaril isti'adzah, di antara bentuk-bentuk isti'adzah. Iya. Nah, jadi kemarin kita udah bahas bahwa lafaz isti'adzah itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, kan itu. Nah, ada ya bentuk lain yang dia bermakna isti'adzah juga, ya, yang dia bermakna isti'adzah juga. Bahkan sebagiannya maknanya lebih agung dan lebih afdal. Iya. Apa itu? Yang pertama, membaca muawwidzatain, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Iya. Mari kita baca dua surat yang agung tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabb manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari gangguan, ya, dari keburukan gangguan al-khannas. Iya. Dari keburukan gangguan al-khannas. Iya. Nah itu ya, al-khannas. Iya. Al-khannas syaitan. Al-khannas syaitan. Ya, dari keburukan gangguan syaitan. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa melontarkan was-was di dada-dada manusia. Godaan, gangguan, was-was. Ya. Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Nah, inilah kandungan surat An-Nas. Ya. Kemudian Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq. Rabb Al-Falaq. Rabb subuh. Al-Falaq subuh. Iya. Min syarri ma khalaq, dari segala keburukan apa yang telah Ia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila dia telah datang gelap gulita. Masya Allah. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan para penyihir wanita ketika dia menghembuskan ke buhul-buhulnya. Artinya dari penyihir wanita, dari santetnya. Na'udzubillah. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Nah, semua yang disebutkan di dalam dua surat ini adalah ya keburukan yang berbahaya,
jika kita tidak berlindung kepada Allah. Ya. Taib, sekarang mari kita lihat keutamaan Muawwidzatain, dua surat ini. Ya. Walil Muawwidzatain fadlun azim, dan dua surat Muawwidzah, dua surat yang di dalamnya terdapat isti'adzah, memiliki keutamaan yang sangat agung. Wa fi dzalika nususun minha, dan di dalam keutamaan tersebut terdapat nas-nas, di antaranya yang pertama marwahu Uqbah bin Amir, apa yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam tara ayatin unzilat lam yura mithluhunna qad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tidakkah kamu mengetahui ayat yang diturunkan yang tidak seperti keduanya, ya, yang tidak seperti keduanya di dalam makna isti'adzah, di dalam makna isti'adzah. Jadi tidak ada yang menyamai surat Muawwidzatain di dalam makna isti'adzah di dalam Al-Qur'an. Jadi An-Nas dan Al-Falaq ini benar-benar surat yang bermakna isti'adzah, ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla, yang tidak sepertinya surat-surat yang lain. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang menunjukkan keutamaan surat Muawwidzatain. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min ainil ins falamma nazalatil mu'awwidatan akhadha bima wa taraka ma siwa dzalik. Akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, dahulu Rasulullah SAW senantiasa bertawud dari keburukan mata manusia. Ya, penyakit ain maksudnya. Nabi SAW senantiasa berlindung kepada Allah dari penyakit ain. Lihat, Nabi aja waspada dari penyakit ain. Nah sekarang orang nggak ada waspada. Na'udzubillah. Ya, makanya kacau balau, na'udzubillah. Kacau balau. Ya. Banyak penyakit-penyakit kejiwaan di zaman sekarang. Akibat apa? Tidak waspada dengan penyakit ain. Depresi, apalagi? Ada artis dia takut jumpa orang, dia mengurung diri di rumah aja. Itu ain. Mental yang lemah. Perhatikan. Na'udzubillah. Kemudian jiwa yang labil, jiwa yang sangat labil sekali. Na'udzubillah. Nabi aja waspada dengan penyakit ain. Nah, ketika turun surat Muawwidzatain, Nabi SAW ya menggunakan itu. Setelah turun Muawwidzatain, nah itulah yang Nabi gunakan. Yang lain Nabi tinggalkan. Masya Allah. Artinya Nabi SAW ya lebih sering menggunakan itu, An-Nas dan Al-Falaq. Jadi membaca surah An-Nas dan Al-Falaq ini dia mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad. Kalau muqayyad gimana? Itu dia dibaca pada zikir pagi dan petang. Ba'da subuh, ba'da asar dibaca dia. Ini mutlak. Ini muqayyad. Ya. Nabi SAW membacanya dengan kaitan waktu tertentu. Waktu tertentu. Kemudian mana lagi? Ayo yang muqayyad, yang terkait dengan waktu. Sebelum tidur. Nah, mutlaknya apa? Kapanpun kita merasa, ya. Kapanpun kita merasa
bahaya dari keburukan-keburukan yang terkandung dalam ayat tadi, kita baca itu. Kita baca. Dan bahkan dua surah ini juga menjadi ruqyah syar'iyah. Begitu. Kita merasa ada orang yang mencurigakan, yang melakukan hal-hal aneh di rumah kita atau di toko kita atau di warung kita, bacakan ini, bacakan muawwidzatain ini, bacakan. Paham ya? Ini bacakan seperti itu ya. Kemudian ada seseorang anaknya nangis nggak jelas, ya, rewel nggak jelas, bacakan Al-Fatihah, kemudian tambahan bacakan muawwidzatain. Itu orang mau meruqyah. Ayo antum, ini udah tahu antum. Jadi mulai meruqyah sendiri, ya, diri sendiri dan keluarga kita. Ya, jangan kalau bisa jangan panggil ustadz. Makanya kita belajar. Ya. Kita yang udah tahu, ya, dia yang udah tahu, dia yang meruqyah. Jangan panggil ustadz. Ya, seperti itu. Apa gunanya ilmu? Ya. Nah, paham ya? Jadi muawwidzatain, masya Allah, ini sangat agung ya, sangat agung sekali. Ya, makanya baca tafsirnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, supaya khusyuk kita bacanya. Subhanallah, ya. Kemudian lihat nih bagaimana tata cara praktek Nabi SAW. Wa Aisyah radhiyallahu, keutamaan yang berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW kana idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat wa yanfuth falamma ishtadda waja'uhu kuntu aqra' alaihi wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila merasakan sakit, mengeluh kesakitan, beliau membacakan muawwidzatain untuk diri beliau. Ini praktik Nabi nih, ayo. Jangan manggil ustaz. Kita sendiri. Seperti itu, paham? Iya. Nabi SAW membacakan muawwidzat kepada diri beliau. Nah, ketika semakin sakit, artinya parah sakitnya, ya. Nah, jadi nggak ada, terkadang dia nggak langsung sembuh, paham? Terus ikhtiar, ulang-ulang bacanya, paham? Suruh keluarga kita yang bacakan. Apa kata ibunda kita? Terkala sakitnya semakin bertambah, ya, maka aku yang membacakan muawwidzat itu kepada Nabi SAW. Kemudian aku usapkan tangan beliau ke tubuh beliau, gitu. Seperti itu. Faham? Ini. Terus ulang-ulang. Begitu. Sambil juga ikhtiar yang lain. Apa itu? Tentu pengobatan medis tentunya, seperti itu. Bukan artinya hanya ini saja, nggak boleh yang lain, tidak. Ikhtiar yang lain juga boleh, pengobatan medis, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau dia bukan medis, bukan penanganan medis, ya itu tadi gangguan syaitan, maka terus ulang-ulang, rutinkan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, ya, itu jelas ya. Baik. Jadi muawwidzatain ya, muawwidzatan. Membaca muawwidzatan, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Yang kedua, An Utsman ibni Abil As Ats-Tsaqafi
annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajidu fi jasadihi mundhu aslam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'lamu min jasadik wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir." Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nih perhatikan lagi, ini dari Nabi SAW, ruqyah syar'iyyah. Ya, zikir-zikir yang merupakan ruqyah syar'iyyah. Dari Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, bahwasanya beliau pernah mengeluhkan sakit kepada Rasulullah SAW yang beliau dapati sejak masuk Islam. Kemudian beliau bertanya, apa ya Rasulullah pengobatannya, apa solusinya? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, kemudian baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, jadi bismillah 3 kali, kemudian ucapkan a'udzubillah. A'udzubillah wa qudratihi. Ya, wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir hadir. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat Bismillah 3 kali, kemudian a'udzubillah wa qudratihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir ya, wa uhadir. Atau lafaz lain ya, lafaz lain tapi dia sedikit aja yang diubah sedikit aja. Bismillahnya tetap 3 kali ya, kemudian a'udzu bi'izzatillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Dah, selebihnya sama. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Kalau yang pertama apa? A'udzu billah, ya kan? A'udzu billah. Kalau yang kedua a'udzu bi'izzatillah. Iya, wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, yang lafaz yang kedua ini hadis riwayat Imam Malik dan Imam At-Tirmidzi. Ya. Derajat hadisnya hasanun sahih. Hadis
hasanun sahih. Afwan, lafaz yang kedua tadi a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Tidak ada tambahan yang setelahnya. Sampai situ saja. Iya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Artinya di antara boleh suka ada melintasi yang suka ada. Iya. Boleh dua-duanya. Boleh. Kemudian bentar, afwan, anara lagi. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu, sampai situ aja. Itu yang riwayat Imam Malik dan Imam Tirmidzi, ya. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. Sampai situ aja yang lafaz kedua. Udah? Yang keberapa lagi? 3. Yang ketiga, setiap singgah di satu tempat. Setiap singgah di satu tempat, di suatu tempat, apapun itu. Ya. Hotel, rumah, pinggir jalan, perbukitan, hutan, ya, gua, gunung, singgah kita, mungkin camping ya kan, atau rehlah, atau safar, singgah di pinggir jalan, ya kan? Nah, setiap singgah di satu tempat, atau singgah di hotel, atau di wisma, atau di apa lagi, penginapan lah ya. Membaca doa berikut. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq. Dalilnya an Khawlah binti Hakim as-Silmiyah atau as-Salmiyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan summa qala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Khawlah binti Hakim as-Salmiyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang singgah di suatu tempat persinggahan, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada yang dapat menimpakan pada dia bahaya sesuatu apapun hingga dia meninggalkan tempat itu. Perhatikan, kekhusyuan ini menentukan ya di dalam membaca zikir-zikir ini. Di dalam membaca isti'azah ini, kekhusyukan juga menentukan ya. Menentukan pengaruh maksudnya. Faham ya? Taib. Nah, zikir ini juga termasuk zikir dia zikir yang muqayyad itu tadi kan, zikir yang muqayyad yaitu
ketika singgah. Nah, juga dibaca zikir sore setelah sholat asar. Rutin artinya. Jadi kalau yang pertama setiap singgah aja kan gitu. Kalau betul kan jarang berarti kan. Nah, ternyata dia juga dirutinkan setiap hari. Bukan hanya dibaca ketika kita singgah pas safar aja. Tapi dirutinkan setiap sore ba'da asar. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Iya. Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya beliau berkata, pernah seorang datang kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, aku tadi malam disengat kalajengking padang pasir, jangan sembarangan. Ya, itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Bahkan kalau lemah daya tubuhnya itu bisa menyebabkan kematian." Iya. Tapi tentu dia mengalami sakit dulu beberapa waktu. Kalajengking padang pasir jangan sembarangan, naudzubillah. Sangat bisanya sangat mematikan itu. Iya. Jadi dia berkata, "Ya Rasulullah, aku disengat kalajengking tadi malam. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau seandainya engkau membaca setiap sore a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, tidak akan ada yang bisa membahayakanmu apapun. Nah, ini jadi kita kalau rajin membaca zikir ini ya, setiap sore sesuai dengan lafaz ini, ya, maka Allah akan melindungi kita dari segala macam mara bahaya, baik itu sengatan hewan yang berbisa atau gangguan manusia dan jin. Nih, faham? Ini perlu dirutinkan ini zikir-zikir ini. Apalagi kita laki-laki yang cari nafkah keluar. Kendaraan-kendaraan itu yang di luar itu kalau nggak nabrak kita ditabrak. Nah itu penting itu. Kemudian para begal, nah, sama kayak akrab itu. Sama kayak kalajengking, bahayanya itu begal itu. Nah, insya Allah kalau kita rutinkan sedikit nggak ada begal, pencopet, perampok, ya, orang yang naik kendaraan ugal-ugalan, semua begitu, paham ya? Dan lain-lain yang memiliki potensi menimpakan bahaya. Allah akan melindungi kita. Taib, yang keberapa lagi? Yang keempat ya. Nah, ya yang keempat. Adapun ini bentuk isti'adzah yang mutlak ya, yang mutlak ya. Yaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat faqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash faltamassuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatik. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu malam ya, tengah malam ya, aku pernah kehilangan Rasulullah SAW, kehilangan suaminya. Jadi beliau tidur, pas tersentak, ditengok, ternyata suami nggak ada. Maka aku pun mencari beliau. Ternyata namanya mati lampu ya, nggak ada lampu teplok, lampu obor ya. Aku cari-cari, rupanya beliau, aku terpegang telapak kaki beliau yang sedang berdiri kayak gini. Artinya beliau ternyata sedang sholat malam. Dan aku mendengar beliau mengatakan, membaca a'udzu biridhaka Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik.
Allahumma a'udzu bika Allahumma a'udzu biridhaka Allahumma a'udzu biridhaka Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim ya. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan keridhaanmu, aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan maafmu dari hukumanmu, ya, dari hukumanmu, ya. Masya Allah. Nah, ini zikir mutlak ya. Nah, iya, jadi ya ini kita baca ketika kita merasa khawatir akan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dan hukuman darinya karena sebab dosa kita. Maka kita baca ini dalam rangka kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan beristighfar dan berlindung kepadanya dari bahaya dosa kita. Dari bahaya dosa kita. Ini salah satu bentuk isti'adzah yang kita minta ampunan Allah, minta maaf kepada Allah agar terlindung dari bahaya perbuatan dosa kita. Faham? Yang terakhir, yang keberapa lagi? Yang kelima ini kita udah pernah baca, udah pernah belajar ya, yaitu salah satu lafaz doa masuk atau keluar masjid, yaitu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemarin udah bahas kita kan? A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Setiap mau masuk masjid dan keluar masjid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hajar rahimahumullahu taala. Iya, itulah ikhwah bentuk-bentuk isti'adzah ya. Masya Allah. Nah, nih. Ya, jadi jangan khawatir, jangan kita takut lagi ya. Setelah kita belajar ini, praktekkan. Takut kita sama bahaya dosa kita. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Baca banyak-banyak itu. Ulang-ulang. Lagi ngendarain motor, lagi ngendarain mobil, lagi kerja. Iya. Lagi duduk istirahat teringat kita sama dosa kita. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik. Atau pas doa di antara azan dan iqamat ya. Dan lain. Kemudian itu tadi zikir ketika singgah di satu tempat. Kemudian muawwizatain ya. Seperti itu. Kemudian untuk ruqyah juga tadi bismillah 3 kali, kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhati. Baik, ikhwah silakan bagi yang bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Ayo, silakan. Hah? Mu'afatika.
Min uqubatika. Uqubatika. Ya. Kalau kita sudah di tempat, kan kita dimasuk mau keluarga, apakah keluarga juga termasuk dari Ajarin. Nah, ayo nak, dek, ikutin abang. Nah, ikutin ayah. Kita harus baca zikir ini, zikir singgah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ya. Kalau dalam langkah ngajar nggak apa-apa, ikutin gitu. Ikutin. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nah, ini nih kalau kita di hutan kita, ini kita insyaallah ya dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari bahaya apapun, hewan, jin. Ya, berkemah kemudian sakit perut, tengah malam mau buang air besar. Hati-hati. Ya. Nggak boleh sendirian, harus sama teman. Nah, teman ini juga nanti kalau kita nggak minta pertolongan sama Allah, ini naudzubillah. Ya. Itu dia bisa menjelma menjadi teman kita itu. Kemudian setelah itu dia sesatkan orang yang sedang di hutan itu tadi. Faham? Itu di antara tipu daya syaitan. Ya. Faham ya? Makanya penting zikir-zikir ini. Seperti itu. Itu ada cerita orang yang tiba-tiba disesatkan oleh di hutan dia oleh orang yang nggak dikenal atau dari temannya seperti temannya, tiba-tiba nanti dia hilang, dibawanya jalan, habis itu hilang dia, udah tersesat dia sendiri. Itu gara-gara itu nggak baca zikir. Paham? Bukan malah berbuat syirik, ya minta perlindungan sama penghuni hutan. Na'udzubillah. Minta permisi sama syaitan. Syirkun akbar. Mau pipis, buang BAB, ada zikirnya. Allahumma bismillah, Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Gitu. Seperti itu. Bukan malah permisi sama syaitan. Syirkun akbar, na'udzubillah. Na'udzubillah, iya. Kita juga dulu pernah terjerumus ya ketika kita masih jalan dulu waktu SD ya. Dari teman-teman juga ya. Kalau kamu pipis di tempat-tempat kayak apa hutan kamu harus permisi gitu. Dakwah lakukan juga, astagfirullahaladzim. Kalau enggak katanya sakit nanti kemaluannya katanya. Gitu. Ya. Memang iya kalau kita nggak zikir terkena salah satu jin itu, dia bisa menimpakan mudarat sama kita. Tapi itu bukan berarti cara berlindung darinya minta izin sama dia, minta perlindungan, enggak. Kepada Allah mintanya. Iya. Paham ya? Salah satu sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Sa'ad bin Ubadah, itu meninggal karena beliau pipis di lubang. Bukan lubang buatan manusia, tapi lubang yang alami. Kata Nabi itu tempat tinggalnya syaitan, tempat tinggalnya jin, tempat tinggalnya saudara kita dari kalangan jin. Iya, tempat tinggalnya jin. Mungkin karena beliau nggak tahu dalil, nggak tahu sunnahnya, mungkin biasa manusia pipis di lubang itu. Kemudian beliau meninggal setelah itu. Kemudian sahabat yang menjumpai atau orang-orang yang menjumpai beliau kemudian dengar suara, ya, kami telah melempar Sa'ad dengan anak panah. Jadi sebab kematiannya apa? Dipanah oleh jin. Ya. Dipanah oleh jin. Makanya kita juga tidak boleh sembarangan
tidak boleh sembarangan dalam melakukan sesuatu. Kita juga harus beradab, harus beradab ya, menjaga etika di dalam buang hajat atau melakukan apapun. Karena di situ ada makhluk Allah yang lain, yaitu namanya jin yang kita nggak lihat. Makanya bagaimana solusinya Ustaz? Kita nggak lihat Ustaz. Ya udah ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena yang mengetahui yang gaib hanya Allah. Dan yang bisa melindungi kita dari itu juga hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, ada pertanyaan yang lain, silakan. Udah azan? Udah ya? Baik. Ikhwah, mungkin kita cukup dulu sampai sini ya pertemuan kita, Masya Allah. Walaupun sebentar tapi bermanfaat insya Allah ya. Insya Allah. Tetap semangat ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.